Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Trimadania, PIAUD 6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian otak yaitu frontal lobes. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari frontal lobes. Baiklah, frontal lobe sendiri itu adalah bagian otak besar atau cerebrum yang menjadi lobus terbesar di otak. Sesuai namanya, lobus frontal. Terletak di bagian depan otak atau frontal. Dan di dekat kening diperkirakan bahwa lobus frontal memiliki porsi sepertiga bagian dari otak besar. Jadi, frontal lobes itu terletak di depan ya, atau di kening. Boleh dibilang lobus frontal menjadi bagian otak yang paling penting karena fungsinya yang membuat seseorang menjadi manusia seutuhnya. Fungsi lobus frontal termasuk membuat manusia bisa bernalar atau berbahasa. Lobus frontal juga krusial dalam memberikan manusia kemampuan motorik atau bergerak. Hal menarik lain dari lobus frontal adalah bagian otak ini menjadi area yang terakhir kali untuk berkembang dan matang. Bahkan pada beberapa orang, lobus frontal tidak berkembang sepenuhnya sampai usia pertengahan atau usia 30-an. Lobus frontal merupakan bagian otak yang sangat krusial keberadaannya. Fungsi lobus frontal amat vital untuk aktivitas-aktivitas seperti berikut ini. Aktivitas berbicara atau berbahasa, yaitu area spesifik yang berkaitan dengan fungsi berbicara di lobus frontal, yaitu area Broca. Kemampuan untuk dapat fokus dan berkonsentrasi. Kemampuan memori dan daya ingat yang melibatkan pengolahan informasi yang baru kita terima. Kemampuan dalam bernalar dan memberi penilaian. Dan juga beberapa kemampuan motorik, termasuk koordinasi gerakan yang bisa kita kendalikan seperti berjalan dan berlari. Kemampuan dalam mengatur atau merencanakan sesuatu, kemampuan dalam menyelesaikan masalah, kemampuan dalam pengaturan emosi dan suasana hati, termasuk dalam memahami emosi orang lain dan pengembangan rasa empati. Ekspresi kepribadian dan juga motivasi termasuk rasa senang, rasa bahagia, dan penghargaan untuk diri sendiri. Dan juga kemampuan kontrol impuls, kemampuan pengendalian perilaku sosial, kemampuan dalam membedakan dan mengklasifikasikan objek. Jadi, lobus frontal itu bagian depan yang mengendalikan gerakan, mengendalikan ucapan, mengendalikan perilaku, mengendalikan memori, mengendalikan emosi kita, dan juga mengendalikan kepribadian. Bagian otak ini juga berperan dalam fungsi intelektual seperti proses berpikir, proses penalaran, proses pemecahan masalah, proses pengambilan keputusan, dan juga proses perencanaan. Lobus frontal merupakan bagian yang menonjol ke depan
yang menempati fossa cerebri anterior, meluas ke dorsal sampai sulcus centralis rolandi. Gyrus yang terpenting adalah gyrus presentralis yang mengandung korteks motoris, gyrus frontalis superior, gyrus frontalis media, dan gyrus frontalis inferior. Bagian basal lobus frontalis terbagi dalam gyrus orbitalis di sebelah lateral dan gyrus rectus di sebelah media. Gyrus cinguli merupakan gyrus yang melengkung berbentuk bulan sabit pada bagian medialnya dan berada di antara sulcus cinguli dan corpus callosum. Lobulus paracentaris merupakan gyrus yang berbentuk segi empat berada di sekitar ujung akhir sulcus centralis. Lobus frontalis juga merupakan area motorik primer, di mana area motorik primer ini mempunyai dua area, yaitu area 4 Brodmann dan area 4 Brodmann. Area 4 Brodmann atau gerakan polontral, gerakan 6 area 6 Brodmann itu kemampuan menulis. Jadi jika kedua area ini berhubungan, maka keduanya akan berhubungan masalah antara gerakan polontar dan kemampuan menulis. Jika terjadi kerusakan di antara area 6 Brodmann dan area 4 Brodmann, yaitu kerusakan area 6 atau kerusakan dalam menulis, yaitu agrafia. Kerusakan menulis misalnya sering kita dengar, sering kita lihat ya, seperti di film-film, kalau seseorang mengalami tabrakan atau kecelakaan, kemudian mengalami kerusakan agrafia atau tidak bisa atau tidak mempunyai kemampuan untuk menulis. Gerakan menyidik polontral dan deviasi mata dan kepala, yaitu lobus frontal bagian area 4, 6, 8, 9, dan 46, yaitu gerakan menyidik polontral atau deviasi mata dan kepala. Ke area 44 dan area 45, yaitu area bicara atau area Broca. Jadi jika area Broca mengalami kerusakan atau kerusakan Broca, maka terjadi apasia motorik atau apasia ekspresif, yaitu mengalami kerusakan berbicara atau tidak dapat berbicara atau tidak dapat berekspresi. Lobus prefrontal, yaitu area 9 sampai area 12, mempunyai fungsi sebagai untuk kepribadian, yaitu fungsi utamanya yaitu kemampuan intelektual kompleks, ide kreatif, ingatan, penilaian, tanggung jawab, dan juga pandangan ke masa depan. Jadi lobus frontal itu mempunyai fungsi yang cukup banyak ya. Dan juga ada pun bagian-bagian dari lobus frontal. Yang pertama adalah prefrontal cortex atau area prefrontal.
Prefrontal cortex merupakan bagian depan otak seseorang yang berkembang sangat baik di usia dewasa atau di usia remaja ya. Perkembangan prefrontal area dipengaruhi oleh hormon endorfin yang diproduksi melalui 3 elemen, yakni elemen gen directed in colorectal cancer atau DCC, hormon dopamin dan juga hormon kortisol. Prefrontal cortex adalah bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan. Prefrontal cortex terletak tepat di belakang dahi atau di kening ya. Fungsi dari otak bagian ini adalah untuk berpikir, melakukan penilaian, merencanakan, juga memutuskan sesuatu atau memecahkan masalah, dan juga mengontrol emosi dan tubuh. Juga berfungsi sebagai kecerdasan. Berfungsi untuk melatih konsentrasi, memahami diri sendiri atau kesadaran diri sendiri, dan juga empati pada orang lain, kepribadian dan juga moral atau perilaku kita. Orang-orang yang punya kepribadian dewasa adalah orang yang punya prefrontal cortex yang tumbuh dengan baik. Jadi, jika orang tidak mempunyai kepribadian dewasa, berarti prefrontal cortex-nya belum tumbuh dengan baik ya. Adapun cara yang bisa dilakukan untuk mencerdaskan otak prefrontal cortex adalah itu ada 5 ya. Pertama, melatih kemampuan anak dalam membuat keputusan. Misalnya kita menanyakan sesuatu pada anak. Sayang, hari ini kamu mau memakai sepatu warna biru atau sepatu warna putih? Jadi di sana anak dapat memutuskan sesuatu. Misalkan anak mau memakai sepatu warna biru, di sana anak sudah bisa memutuskan sesuatu. 2, melatih anak untuk bisa mengontrol emosi dan tubuhnya. Yaitu kita dapat menanyakan atau ada teknik untuk melatih anak untuk bisa mengontrol emosinya, yaitu membiasakan anak untuk mengambil napas yang panjang dengan perlahan, menghitung sampai 10 sebelum melakukan sesuatu agar emosi anak dapat terkontrol dengan baik. 3, melatih anak untuk bisa memahami dirinya sendiri, yaitu kita dapat bertanya tentang perasaan anak. Misalkan kita menanyakan, mengapa kamu merasa sedih? Jadi anak di sana bisa memahami dirinya. Mengapa saya bisa bersedih ya? Dan 4, melatih empati pada diri anak, yaitu melatih empati pada diri anak. Kita bisa menanyakan, menurutmu mengapa bayi itu menangis? Jadi anak itu bisa mengetahui empati dengan mengetahui orang lain. 5, melatih moral pada diri anak. Kita dapat
bertanya kepada anak, kalau kamu melihat ada anak yang mencuri jajanan di warung, apa yang akan kamu lakukan? Jadi di sana moral pada diri anak dapat terlatih. Kedua yaitu premotor cortex. Premotor cortex ini adalah daerah dari korteks motor terletak di dalam lobus frontal dari otak hanya anterior ke korteks motor utama. Fungsi premotor cortex itu beragam dan tidak sepenuhnya dipahami ya. Ini memproyeksi langsung ke sumsum tulang belakang dan oleh karena itu dapat memainkan peran dalam kontrol langsung perilaku. Oh, berarti premotor cortex ini dapat mengontrol perilaku ya. Dengan penekanan relatif pada otot-otot batang tubuh ini juga dapat berperan dalam panduan spasial gerakan, dalam panduan sensorik gerakan, dalam memahami tindakan orang lain, dan dalam menggunakan aturan abstrak untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Subregional yang berbeda dari korteks premotor memiliki sifat yang berbeda dan mungkin menekankan fungsi yang berbeda. Sinyal saraf yang dihasilkan di korteks premotor itu menyebabkan pola gerakan yang jauh lebih kompleks daripada pola diskrit yang dihasilkan di korteks motorik primer. Ketiga, itu bagian lobus frontal yang ketiga, primar motor cortex, meliputi area pada lobus frontal posterior yang berguna untuk menjalankan gerakan-gerakan tubuh. Primar motor cortex memiliki fungsi yaitu fungsinya untuk menerima informasi indera somatis atau indera peraba, seperti tekanan, sentuhan, getaran dan temperatur sesuai dengan namanya. Dan yang keempat, belum ya. Bagian ini berfungsi menerima informasi visual atau lewat penglihatan. Yaitu untuk berfungsi menerima informasi melalui penglihatan. Jadi informasi itu dapat kita lihat. 4. Bagiannya speech adalah ekspresi pikiran dan ide yang dikeluarkan melalui suara. Ekspresi pikiran dan ide yang dikeluarkan melalui suara. Bagian ini terletak di gyrus frontalis superior pada lobus frontal korteks otak besar. Area ini berperan pada proses bahasa serta kemampuan dan pemahaman berbicara anak. Jadi, area speech ini mempunyai atau berperan pada proses dalam berbahasa, kemampuan atau pemahaman untuk berbicara. Baiklah, mungkin inilah penjelasan tentang otak bagian depan atau frontal lobe. Di sini sudah saya jelaskan
beberapa bagian dari frontal lobe. Jadi, jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.